Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Hakim. Di sini saya ingin membuat video tutorial mengenai instalasi Ubuntu dan Linux Mint menggunakan VirtualBox. Pertama, kita akan menginstal VirtualBox-nya dulu terlebih dahulu. Di sini bisa cari aja di Google VirtualBox, lalu ada websitenya. Masuk ke websitenya, habis itu download ya. Di sini bisa download di Windows, macOS atau lain-lainnya. Ada Linux, ada Solaris. Sini saya karena menggunakan Windows, jadi download aja, klik aja Windows Host. Nanti ke download sendirinya. Lalu instalasinya sama seperti instalasi biasa. Ini saya sudah ada VirtualBox-nya sudah saya install. Tapi di sini saya menggunakan VirtualBox yang versi lama ya. Harusnya versi lama dan baru tidak jauh beda tampilannya. Lalu untuk ISO-nya, sini ada Ubuntu. Masuk ke websitenya aja. Kita bisa download ISO-nya di website resminya. Sini kita cari aja develop on Ubuntu. Ubuntu ini dia. Ini dia Ubuntu-nya, Ubuntu desktop for developers. Get Ubuntu now. Klik. Sini ada Ubuntu-nya ada dua versi. Ada Ubuntu 22.04 yang LTS. LTS ini artinya for long term support. Dia bisa sampai 5 tahun ya maintenance sama security-nya update. Ada ini requirement-nya yaitu 2 GHz dual core processor. Jadi minimal itu 2 GHz dual core processor, habis itu minimal memorinya adalah 4 GB. Lalu storage minimal itu 25 GB. Harus free-nya. Lalu ada yang bawahnya lagi ini sampai 9 bulan. Sampai bulan Januari 2024 update-nya, terakhir update. Ini pakainya yang LTS aja. Lalu download, nanti download sendiri lagi ISO-nya seperti biasa. Lalu yang terakhir ada Linux Mint, cari aja di Google Linux Mint, habis itu ke website resminya. Sini kita bisa klik download. Untuk Linux Mint ada 3 versi. Ada yang Cinnamon Edition, ini paling populer ya. Ada Matte Edition, ini buat klasik. Tapi ini lebih cepat, lebih stabil dari Cinnamon, karena Cinnamon ini kayaknya sepertinya lebih berat. Lalu Express Edition, ini lebih stabil lagi, lebih efisien. Saya menggunakannya Cinnamon Edition, jadi klik download Cinnamon Edition. Lalu file size-nya 2,8 GB. Ini bisa download versi parent-nya atau download biasa ISO-nya di Merol seperti ini. Di sini saya sudah menginstal semuanya ya. ISO-nya sini. Sini saya sudah install Ubuntu-nya, Ubuntu 2.04. Lalu untuk Linux Mint versi 21.2, 64 bit. Kalau sudah, kita buka VirtualBox-nya lagi. Sini kita akan menginstal Ubuntu terlebih dahulu. Kita bisa klik new.
masukin namanya, misal lalu pilih tipenya. Di sini karena Ubuntu itu Linux, jadi pakainya tipenya yang Linux. Sini saya pakai Ubuntu yang versi 64 bit. Klik next. Sini ada memory size-nya, bisa disesuaikan dengan kemampuan laptopnya masing-masing ya. Saya makainya sekitar 2 GB. Lalu klik next. Karena di sini pakainya ISO, yaitu jadi kita pilihnya create a virtual hard disk. Sini pakainya ini dia, VDI VirtualBox Disk Image. Karena kita makainya ISO VirtualBox. Lalu storage-nya pilihnya di dynamically. Lalu kemudian sini kita atur size space storage-nya. Sini karena saya terbatas ya storage-nya, jadi 30 GB aja, 30 GB sudah cukup harusnya. Lalu klik create. Lalu sebelum kita start, kita setting dulu untuk Ubuntu-nya. Di sini bisa dilihat namanya masih bisa dirubah, type-nya Linux versi Ubuntu 64 bit. Untuk sistem base memorinya sudah benar 2 GB, prosesornya di sini saya naikin satu lagi jadi 2 GHz CPU-nya. Terus untuk video memori sini saya fullin aja sampai 120 MB. Untuk storage kita bisa masukkan CD ISO-nya yang sudah download tadi ya. Choose a disk file, lalu masukkan ISO-nya. Sini ISO-nya ini Ubuntu yang versi 22.04 desktop. Setelah sudah di choose, ini kita masukkan, sudah masuk ya. Lalu untuk networknya, jika ingin ada internet untuk OS Ubuntu-nya bisa terhubung ke internet, pastikan untuk enable network adapter. Ini bisa pilih ada NAT atau bridge adapter dan lain-lainnya. Setelah semuanya sudah disetting, klik OK. Lalu bisa start. Nah, untuk instalasinya kita pilih try or install Ubuntu. Sini bisa memakai arrow di keyboard ya, lalu pencet enter. Sini kita sudah mulai ke tahap instalasinya. Ini ada dua pilihan, ada try Ubuntu dan install Ubuntu. Karena kita ingin menginstal, jadi kita pilihnya install Ubuntu. Jika ingin mencobanya terlebih dahulu, bisa pilih try Ubuntu. Lalu di sini kita tahap keyboard layoutnya. Saya pilih memakai keyboard versi apa. Saya karena saya pakai versi English US. Jadi pilih English US, lalu continue. Lalu tahap ini kita pilih normal installation. Jadi sini sudah termasuk ada web browser, ada utilities, office software, ada bisa games juga, ada dan media players. Jadi sudah lengkap. Kalau misalnya ingin minimal installation, dia hanya web browser dan basic utilities. Lalu sini kita download juga update-nya. Lalu
continue, kita lanjut lagi. Selanjutnya di sini ada installation type. Di sini kita bisa membuat partisi sendiri, something else, bisa membuat partisi sendiri, sedangkan erase disk dan install Ubuntu ini by default akan dibuatkan. Ini saya pilihnya erase disk dan install Ubuntu. Install now. Nah ini dia partisinya, ada 2 partisi yang sudah dibuatkan by default. Kita klik continue. Lalu selanjutnya kita tahap pemilihan lokasi, jam dan waktu, tanggal. Sini terpilih lokasinya Jakarta. Klik continue. Selanjutnya kita berada di tahap penamaan username. Sini saya pakai user. Ini untuk komputer name-nya sudah langsung otomatis, user bisa dan username ini bisa diubah lagi, terserah, tapi saya biarkan saja. Lalu isi password. Lalu di sini ada 2 pilihan ya, login automatic atau require my password to login. Jadi kalau misalnya require my password to login, saat kita mau login itu harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu, tidak bisa secara otomatis langsung masuk. Jadi lebih aman. Kalau untuk login automatically, jadi kita nggak perlu memasukkan password lagi, langsung masuk aja gitu. Ini saya ingin pilihan yang lebih aman ya, jadi harus masukkan password terlebih dahulu. Lalu selanjutnya klik continue. Lalu di sini kita tunggu aja ya tahapan instalasi. Jika instalasinya sudah selesai, kita bisa restart komputer untuk menyelesaikan instalasi. Kita klik restart now. Tahap ini kita disuruh untuk remove ISO-nya. By default sebenarnya sudah remove ya. Tapi sini kita bisa cek terlebih dahulu di Starbox-nya. Kita pilih OS Ubuntu yang tadi kita install. Kita klik setting. Di sini kita masuk ke storage dan ini kita bisa lihat untuk ISO-nya sudah empty, sudah tidak ada, berarti sudah remove. Kita masuk lagi ke Ubuntu OS-nya. Sini kalau misalnya sudah remove ISO-nya, suruh tekan enter.
Nah, kemudian di sini kita sudah masuk ke Ubuntu OS-nya. Kita klik user. Ini masukkan password yang sudah kita atur tadi. Dan ini dia Ubuntu OS-nya versi terbaru. Instalasinya sudah selesai. Di sini kita bisa mengecek apakah ada koneksi internet atau tidak. While connected itu artinya Ubuntu-nya sudah terkoneksi dengan internet. Di sini kita bisa connect your online account, bisa Google atau Microsoft account. Kita skip aja dulu. Di sini ada Ubuntu Pro. Kalau saya ingin enable untuk Ubuntu Pro, klik enable. Tapi untuk sekarang skip. Di sini untuk report seperti itu kan. Ini kita no saja. Klik next. Lalu privacy, location service. Ini kita on kan saja. Next. Di sini sudah ada software-software yang sudah terinstall seperti Visual Studio Code, ada Zoom, ada Spotify, dan lain-lain, ada OBS. Ini cukup banyak dan lengkap, jadi kita tidak perlu install dari awal. Dan sini kita bisa cek apakah sudah terkoneksi internetnya. Kita bisa buka Firefox, web browser-nya. Sini kita cek internet speed-nya. Ya, ya sudah terhubung ya, sudah sangat stabil internetnya, tidak ada masalah. Kita bisa buka YouTube, sudah bisa untuk internet, semuanya sudah selesai. Untuk penginstalan Ubuntu OS sudah selesai, kita bisa logout. Di sini kita bisa matikan saja terlebih dahulu. Kita power off. Kemudian selanjutnya saya akan menginstal Linux Mint. Sini kita bisa sama seperti tadi, create new untuk namanya Linux Mint. Tipenya masih sama Linux ya, karena dia Linux. Versinya dia termasuk Ubuntu. Jadi pilih Ubuntu, saya memakai yang 64 bit. Klik next. Untuk memori RAM-nya ini tambahin menjadi 2 GB. Lalu hard disk, di sini kita pilih virtual hard disk ya. Klik. Lalu karena memakai ISO, jadi pakai VirtualBox disk image. Next.
Sini kita pakai 30, sekitar 30 giga. Klik create, lalu kita setting terlebih dahulu untuk Linux Mint-nya. Sama seperti tadi ya, namanya, ada tipenya, sudah benar semuanya. Lalu sistem, kita pakai memorinya 2 giga. Lalu display di sini video memorinya fullin saja 128 megabyte. Lalu storage kita isi dengan ISO yang sudah diinstal tadi. Choose a disk file, kita pilih ISO-nya Linux Mint. Di sini saya memakai Linux Mint 21.2 yang versi 64 bit. Kita open. Untuk networknya kita pastikan untuk enable network adapter supaya terhubung dengan jaringan internet. Ini bisa pakai NAT atau bridge adapter dan lain-lainnya. Ada banyak sini pilihannya. Lalu prosesor ini kita 2 CPU. Jika semuanya sudah tersetting, kita klik OK. Lalu sini kita langsung start saja. Di sini ada beberapa pilihan untuk instalasinya, ada compatible mode, ada install for manufacturer, ada test memory. Di sini kita install seperti biasa saja. Kalau misalnya compatible mode ini sepertinya lebih efisien seperti itu ya. Kita pilih yang biasa, paling atas. Pilihnya dengan menggunakan arrow di keyboard. Kita klik enter. Sini kita sudah masuk ke Linux Mint ya. Kita langsung install aja. Pilih klik yang ada image disknya, install Linux Mint. Sini kita masuk ke tahap instalasi untuk Linux Mint. Pada tahap pertama kita disuruh untuk memilih bahasa. Di sini kita bisa memakai bahasa Indonesia atau bahasa lain yang mudah dimengerti ya. Di sini saya pakai bahasa Inggris saja. Lalu klik continue. Sini kita akan memilih keyboard layout yang dipakai sekarang. Sekarang saya memakai English US version. Lalu continue. Lalu kemudian ini kita akan install multimedia codecs. Kita checklist saja. Lalu klik continue lagi. Lalu tahap selanjutnya kita akan membuat partisi. Sini something else untuk membuat partisi sendiri. Sini saya akan memilih Erasure and install Linux Mint. Kita klik install now. Sini kita continue saja. Lalu tahapan selanjutnya kita disuruh untuk memilih lokasi dan waktu. Sini pilih lokasinya, saya berada di Jakarta. Lalu klik continue. Lalu tahapan selanjutnya kita akan membuat username. Sini ada your name, computer name, lalu ada username. Username ini masih bisa kita ubah
sendiri, tapi saya tidak akan ubahnya. Lalu masukkan password. Di sini ada dua pilihannya, login automatically atau requirement password to login. Jadi ketika kita uh, ingin login ke Linux Mint, itu bisa secara otomatis langsung tidak memakai password, jadi langsung terbuka Linux Mint-nya. Sedangkan require my password to login, ketika kita menyalakan Linux Mint, kita disuruh untuk memasukkan password yang sudah kita buat tadi. Ini karena saya ingin lebih aman ya Linux Mint-nya, jadi saya memakai password saja untuk login. Kemudian klik continue. Lalu di sini kita akan menunggu tahapan instalasinya. Setelah tahapan instalasi sudah selesai, kita bisa restart Linux Mint-nya. Kita klik restart now. Ini kita disuruh untuk remove disk ISO-nya. By default sebenarnya sudah ter-remove ya. Jadi kita coba setting lagi. Kita pastikan kalau storage-nya sudah ter-remove. Sini sudah empty, berarti sudah ter-remove. Sini kita klik enter. Sini kita sudah masuk ke OS Linux Mint-nya. Pastikan password yang sudah kita buat tadi. Dan itu dia instalasinya sudah selesai. Sini kita bisa cek untuk koneksi internetnya sudah connected. Kita bisa cek menggunakan Firefox. Ini kita cek dulu untuk speed internetnya apakah sudah stabil atau belum. Ya, untuk jaringan internetnya sudah stabil, sudah tidak ada masalah. Jadi kita bisa cek YouTube juga tidak ada masalah. Sini kalau misalnya ingin memperbesar displaynya, kita bisa setting. Untuk resolusinya disamakan saja sesuai dengan monitor yang digunakan. Kita klik apply. Keep new configuration. Dan itu dia. Sudah selesai semuanya. Sekian dari saya. Terima kasih.